Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد, Bapak-bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah insyaallah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini tiada putus-putusnya melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Khususnya pada pagi hari ini kembali Allah izinkan kita untuk hadir bersama-sama dalam majelis tadabbur Al-Quran yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah berikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surah Al-Isra, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 27. Insya Allah. Amin ya Rob. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke awal halaman. Bagi saya ingatkan surat Al-Isra dimulai dari ayat 18 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita jemput satu ayat sebelumnya yang sudah kita tadabburi kemarin. Allah Subhanahu wa taala ya sebelumnya menjelaskan bahwasanya wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh, dan betapa banyak ya, dan berapa banyak telah kami binasakan, telah kami hancurkan minal qurun, dari kaum-kaum yang banyak atau dari berabad-abad yang banyak. Qurun jamak daripada qarnun, artinya abad. Satu abad itu 100 tahun. Berarti berabad-abad berarti bisa jadi ribuan tahun ya. Ribuan tahun setelah mim ba'di Nuh, setelah eh, kenabian Nabi Nuh alaihissalam. Artinya setelah wafatnya Nabi Nuh, Allah kemudian mendatangkan lagi kaum-kaum yang baru, jumlahnya sangat banyak, berkurun-kurun ya, berabad-abad. Maka betapa banyak telah Allah hancurkan daripada mereka sebelumnya. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Maka cukuplah bagi Tuhanmu terhadap dosa-dosa hamba-hambanya, bahwasanya Dia Maha mengetahui dan juga Maha melihat. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir ya, khususnya kafir Quraisy yang merasa mereka terlalu hebat ya, terlalu berkuasa dan terlalu berjaya, dan merasa kuat di hadapan Rasulullah SAW. Maka di sini Allah mengatakan sebelum mereka telah Allah musnahkan, Allah binasakan berpuluh-puluh generasi atau beratus-ratus generasi sebelum mereka. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keangkuhan, kesombongan dan perlawanan orang-orang kafir Quraisy tersebut ya sesungguhnya bagi Allah bukan sesuatu yang baru ya. Bukanlah sesuatu yang baru karena sudah berlalu sebelum mereka itu kurun, berabad-abad banyak lamanya, dan bergenerasi, berlipat-lipat generasi sebelumnya yang telah melakukan hal yang serupa dengan yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya di berbagai macam masa tersebut Maha mengetahui dan Maha melihat. Tidak ada yang luput dalam pengetahuan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan yang kita tadabburi pada pagi hari ini, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha." Maka mangkana, maka barang siapa ya yuridul ajilata, menghendaki kehidupan yang tergesa-gesa saat ini, kehidupan yang ada saat ini. Jadi al-ajilata di sini artinya adalah dunia ya, karena dunia itu yang kita lihat saat ini, yang kita alami saat ini, sesuatu yang kita minta ya secara tergesa-gesa. Mangkana yuridul ajilata, sedangkan akhirat itu sesuatu yang ditunda ya, sesuatu yang ditunda, yang ditunggu, yang kedatangannya nanti kemudian. Sedangkan yang kita alami saat ini itulah al-ajilah. Ya, kehidupan yang saat ini ada di depan mata kita.
Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, kehidupan yang saat ini ada di hadapan mata, ajjalna lahu fiha ma nasya. Maka kami segerakan baginya, ya, pada kehidupan dunia itu ma nasya, apa-apa yang kami kehendaki. Liman nuridu, bagi orang-orang yang dikehendaki pula, ya. Tidak semua, ya, tidak semua orang yang menginginkan dunia itu Allah beri. Tetapi Allah segerakan kepada orang-orang yang dia inginkan ketika dia menginginkan kehidupan dunia itu yang ada di depan matanya. Lalu setelah itu tsumma ja'alna lahu jahannam. Setelah itu, setelah mereka diberi dengan dunia yang mereka inginkan, dengan dunia yang mereka minta dan mereka prioritaskan dibanding kehidupan akhirat, setelah itu kata Allah, tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian setelah itu kami jadikan untuknya, kami siapkan untuknya, ya, Jahannam, neraka Jahannam. Setelah dia di dunia diberikan apa yang dia kejar, apa yang dia cari, apa yang dia minta, apa yang dia prioritaskan, Allah beri, ya. Allah tidak bakhil, ya. Allah memberi apa yang mereka inginkan. Tapi setelah itu, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian setelah itu kami jadikan untuknya neraka Jahannam yang dia akan memasukinya madhmuman madhura. Dalam keadaan madhmum, itu tercela, terhina, madhura, dan juga dalam keadaan terusir, ya. Terusir artinya bukan diusir dari neraka Jahannam, tapi diusir dari tempat yang baik ke dalam neraka Jahannam tersebut. Nah, ini janji Allah kepada orang yang hanya mengedepankan kehidupan dunia dan tidak peduli dengan kehidupan akhirat yang sesungguhnya kehidupan yang lebih abadi. Maka ketika seseorang menginginkan dunia, Allah akan berikan apa yang dia minta. Tapi ingat kata Allah, setelah itu siap-siap neraka Jahannam menunggu, yang mana mereka akan dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan terhina, tercela, dan juga dalam keadaan terusir. Dan sebaliknya, waman aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki atau menginginkan akhirat, ya, kehidupan yang belum nampak di depan mata, yang datangnya baru kemudian, ya, dan itu pun harus pakai keyakinan, ya, harus dengan keyakinan, karena kalau tidak yakin, ya, memang tidak ada sesuatu yang menjaminnya, tetapi yang menjaminnya adalah keyakinan itu tadi. Waman aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih baik tentunya, karena pada intinya semua kita akan ke akhirat. Semua orang mau tidak mau akan pergi ke akhirat. Tapi yang dimaksud di sini menginginkan akhirat adalah menginginkan kehidupan akhirat yang bahagia, yaitu surga. Wasa'alaha sa'yaha. Lalu setelah dia menghendakinya, menginginkannya, tidak hanya sekedar ingin saja. Tidak hanya sekedar berangan-angan saja. Oh, saya pengen masuk surga. Ya. Ah, bukan sampai di situ saja. Tetapi juga wasa'alaha sa'yaha. Dan dia berusaha untuk kehidupan akhirat itu dengan usaha-usahanya. Dia lakukan usaha-usaha yang semestinya untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat tersebut, yaitu dengan beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahwa mukmin. Jadi ada tiga di sini. Pertama, menginginkan, ya, memprioritaskan menginginkan kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, melakukan upaya dan usaha untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga, wahwa mukmin, yaitu dan dia beriman atau yakin dengan apa yang dia lakukan itu pasti akan mendapatkan hasilnya. Ketika dia beribadah, ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia sholat sunnah, tahajud, ketika dia berzakat, berinfak, bersedekah, ketika dia berjihad, ya, dan amal-amal soleh lainnya, dia lakukan dalam keadaan iman. Beriman, ya, beriman pertama tentu kepada Allah, Rabb yang dia sembah. Yang kedua, beriman bahwasanya apa yang dia lakukan dari amal-amal soleh tersebut pasti dia akan dapatkan ganjaran pahalanya dan pasti akan mengantarkannya kepada surga. Karena ada orang beramal soleh, Bapak dan Ibu, ya, tidak dengan iman, dia hanya dengan seakan-akan itu hanya kewajiban saja, tidak ada iman mengharapkan pahala. Makanya kita lihat ada orang sholatnya ngasal gitu, ya. Sholatnya asal saja, ruku, sujud tidak sempurna, bahkan sholatnya bisa zuhur bisa hanya dalam tempo 1 menit selesai, ya. Berarti ini dia tidak mengimani apa yang dia lakukan, karena kalau dia mengimani apa yang dilakukan, pasti dia lakukan dengan sempurna. Mengimani dalam artian tidak mengimani akan besarnya pahala yang Allah janjikan untuk setiap ibadah yang dia lakukan. Kalau beriman, tentu dia beriman, ya, dia beriman kepada Allah, makanya dia sholat. Tapi yang tidak dia imani
pahala yang Allah janjikan untuk salat yang dia lakukan, untuk puasa yang dia lakukan itu yang kurang imannya. Maka barang siapa yang menghendaki akhirat lalu berusaha melakukan usaha-usaha atau upaya-upaya yang mengantarkannya kepada kehidupan akhirat yang bahagia itu, wa huwa mu'min, dan dia lakukan usahanya itu dalam keadaan penuh keimanan, penuh keyakinan, baik keyakinannya kepada Allah, begitu juga keyakinan akan didapati olehnya pahala ibadahnya tersebut, maka kata Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka-mereka itu yang di atas tadi menginginkan akhirat, berupaya untuk melakukan amal-amal akhirat dan beriman dengannya, maka semua mereka itu kana sa'yuhum mashkura. Adalah usaha upaya yang mereka lakukan itu mashkura. Mashkura artinya diberi terima kasih oleh Allah. Diucapkan terima kasih oleh Allah artinya dibalasi dengan balasan yang baik. Allah itu maha berterima kasih. Ya, jadi Allah itu meskipun Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak butuh berterima kasih. Toh Allah memberi kepada kita melebihi beribu-ribu kali lipat apa yang kita berikan kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Tetapi Allah punya sifat syakur, ya. Allah punya nama syakur, maha berterima kasih. Ketika hambanya dilihat oleh Allah mematuhi perintahnya, ya, menjauhi apa yang dia larang, beramal soleh, beribadah dengan tekun kepadanya, maka Allah itu maha berterima kasih. Bagaimana bentuk Allah berterima kasih? Allah berikan, kalau di akhirat Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk hambanya tersebut, dan tentunya semua nanti bermuara kepada surga. Sedangkan di dunia Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia. Artinya seluruh amal soleh dan ketaatan yang kita lakukan Bapak Ibu pasti Allah syukuri. Pasti Allah ucapkan terima kasih, ya. Pasti Allah berikan balasan yang baik. Utamanya di akhirat dan tentu juga di dunia. Maka, ya, ini memberikan gambaran kepada kita tentang dua golongan, ya, yang memilih, yang satu memilih kehidupan akhirat dan yang satu lagi memilih kehidupan dunia. Nah, terkait dengan ini ada sebuah hadis Bapak Ibu yang barangkali bisa kita tadaburi juga, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Ibnu Majah, ya, yang dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan dari Syekh Al-Albani, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu." Barang siapa yang dunia hammahu, hammahu itu artinya pokok pikirannya, ya. Pikirannya itu hanya dunia saja, dunia, dunia dan dunia, semua kegiatan aktivitas yang dia lakukan sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, semua untuk dunia. Isi pikirannya hanya dunia semua. Maka kata Allah, barang siapa ada orang yang dunia, ya, pokok pikirannya, urusan utamanya, maka yang terjadi apa? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan buat bercerai-berai urusannya. Allah akan buat bercerai-berai urusan dunianya itu, ya. Allah jadikan keluarganya berantakan, Allah jadikan hubungannya dengan masyarakat berantakan, Allah jadikan kesehatannya tidak baik. Pokoknya urusan dirinya itu Allah cerai-beraikan. Ketika seseorang menjadikan dunia, ya, pokok utama urusannya. Kemudian kata Allah, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Lalu Allah jadikan kemiskinannya di antara kedua matanya. Ya, ya, barangkali dia punya banyak harta karena waktunya dia optimalkan untuk mencari harta. Tetapi Allah jadikan dia selalu merasa miskin. Tidak pernah ada kepuasan. Padahal harta sudah berlipat ganda, harta sudah banyak, ya, sudah melimpah ruah. Tetapi Allah jadikan kemiskinan berada di hadapan matanya. Dia selalu merasa miskin sehingga terus mengejar dunia, ya, sehingga akhirnya isi kepalanya, isi pikirannya hanya dunia, dunia saja. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan meskipun dia berupaya sekuat tenaga menghabiskan waktunya, mengoptimalkan waktunya untuk mencari dunia, dan dia senantiasa diberikan oleh Allah rasa menjadi orang miskin selalu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan meskipun demikian dihabiskan waktunya untuk dunia, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak akan datang kepadanya dunia itu sekuat tenaga pun dia mencarinya kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan untuknya. Jadi ngapain ngoyo sesungguhnya Bapak Ibu mencari dunia, ya? Karena sesungguhnya seberapapun, ya, energi yang kita keluarkan, waktu yang kita sediakan untuk mencari dunia,
Yang akan kita dapat pun hanya sebatas semaksimal apa yang ditakdirkan untuk kita. Tidak mungkin lebih lagi dari itu. Ya. Namun sebaliknya kata Rasulullah, "Wa man kanatil akhiratu niyyatahu." Dan barang siapa ada orang yang akhirat yang menjadi niatnya, akhirat yang menjadi pokok utama urusannya, keinginannya, prioritasnya, targetnya, maka apa yang Allah berikan kepada orang tersebut? Jama'allahu lahu amrahu. Allah akan satukan urusan-urusan dunianya. Jadi Allah jadikan urusan dunianya itu lancar, ya, berjalan dengan baik, padahal dia tidak mengaturnya dengan baik. Allah jadikan istrinya istri yang patuh, Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang patuh, anak-anak yang pintar, berprestasi di sekolah. Ya, padahal dia mungkin tidak memiliki uang untuk katakanlah memberikan les privat untuk anak-anaknya belajar. Tapi karena dia seseorang yang mengejar akhirat, mencari akhirat, maka Allah satukan urusannya. Allah mudahkan urusannya dari arah yang tidak dia duga-duga. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan rasa kaya ada di dalam hatinya. Meskipun nggak punya uang, meskipun uangnya sedikit, meskipun tidak memiliki harta yang berlimpah ruah seperti yang golongan pertama tadi, tapi dari Allah datangnya rasa kaya tersebut. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan rasa kaya ada di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan kemudian dunia datang kepadanya meskipun dia berlari meninggalkannya. Ya, artinya dia mencari akhirat, malah dunia datang kepadanya, dunia mengejarnya. Nah, ini tentu perlu kita pahami dengan baik, Bapak dan Ibu, bukan berarti maksudnya yang golongan kedua ini hanya sholat saja tanpa berusaha, ya tidak ya. Tetap berusaha tentunya, tetap berikhtiar, tetapi tetap memprioritaskan urusan akhirat. Ketika datang waktu sholat, sholat, tinggalkan pekerjaan dunia. Ya, ketika ada peluang untuk mengambil sesuatu yang tidak halal ditinggalkan, padahal sudah di depan mata, tapi karena menginginkan dunia dia tinggalkan, maka yang akan Allah berikan adalah, ya, ini yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, Allah satukan urusannya, Allah rapikan urusannya, Allah selamatkan segala urusannya, lancarkan segala urusannya, dan jadikan rasa kaya di hatinya, dan kemudian dunia datang kepadanya, ya, meskipun dalam keadaan wahiyya raghimah, ya. Wahiyya raghimah, maaf, wahiyya raghimah di sini artinya dia tetap dunia itu datang kepadanya tapi tetap dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bernilai di hadapannya. Nah, ini sedikit tambahan Bapak Ibu ya dari dua ayat yang tadi kita tadabburi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullan numiddu haula wa haula." Masing-masing golongan yang pertama tadi yang mencari dunia dan golongan yang kedua yang mencari akhirat, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik. Masing-masing kelompok kami berikan haula wa haula, mereka ini dan mereka itu. Yang golongan pertama tadi yang mencari dunia ya, yang juga Allah beri dunia yang dia cari. Dan golongan kedua yang mencari akhirat dan juga Allah syukuri, Allah berterima kasih dengan usaha mereka, dengan Allah berikan pahala dan kemudian mereka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Maka masing-masing Allah berikan kepada mereka, baik golongan yang ini dan golongan itu, min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu. Baik rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada golongan yang pertama, begitu juga pahala ya, berlipat ganda dan surga yang Allah berikan golongan kedua, semuanya adalah pemberian Allah. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah ada pemberian Tuhanmu itu dapat dihalang-halangi. Kalau Allah memang berkehendak memberi, yang kafir pun Allah beri. Dan tidak ada yang bisa menghalangi. Allah malaikat mungkin protes, nggak bisa. Allah berkehendak memberi orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik, ya, karena memang itu permintaan mereka. Mereka menginginkan kehidupan di dunia saja. Maka Allah beri. Dan sebaliknya, tidak ada pula yang bisa menghalangi Allah untuk memberikan pahala, ganjaran, surga kepada orang-orang yang lebih memprioritaskan akhirat. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan tidaklah mungkin pemberian Tuhanmu itu dapat dihalang-halangi kepada kedua golongan. Semuanya Allah beri, ya, masing-masing Allah beri haula wa haula. Baik golongan yang ini yang pertama tadi dan golongan yang kedua demikian juga, min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu yang maha besar dan maha luas. Kemudian kata Allah, unzur, maka lihatlah, ya, unzur perintah kepada Nabi Muhammad dan perintah kepada semua umatnya sampai hari kiamat. Maka lihatlah, amatilah, ya, perhatikanlah kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din.
bagaimana kami telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Lihat, ya, amati, ya, bagaimana Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang kafir. Dia kafir, musyrik, murtad, bahkan zalim, Zionis, tetapi Allah berikan kekayaan di dunia. Sementara ada sebagian hambanya yang beriman, takwa, saleh kepadanya, tidak Allah berikan kekayaan. Dan sebaliknya di akhirat Allah juga memberlakukan, ya, eh, melebihkan sebagian daripada yang lain. Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada orang yang beriman, Allah lipat gandakan pahalanya. Sementara orang-orang yang kafir yang tadi di dunia sudah mendapatkan bagiannya, Allah hinakan sehina-hinanya. Maka kata Allah, lihatlah, perhatikanlah dan amatilah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Jadi masing-masing punya kelebihan sesungguhnya. Orang kafir kelebihannya hidup di dunia berlimpah, bergelimang harta dan nikmat. Sedangkan orang-orang yang menginginkan akhirat, orang-orang mukmin hidup di akhiratnya lebih bahagia, lebih sentosa, lebih selamat, yaitu masuk ke dalam surga. Namun kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Meskipun satu sama lain saling punya kelebihan, akan tetapi kata Allah, sungguh, ya, akhirat itu, kelebihan yang nanti didapatkan oleh orang mukmin di akhirat, akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lebih besar derajatnya, lebih besar nilainya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar pula keutamaannya. Jadi meskipun masing-masing sama-sama dapat kelebihan, Allah jelaskan di sini bahwasanya kelebihan di akhirat itu yang nanti Allah berikan kepada orang yang beriman di akhirat sungguh lebih besar derajatnya, nilainya, keutamaannya, ya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar pula keutamaannya. Jadi Allah, eh, meskipun sama-sama memberikan nikmat kepada dua golongan ini, Allah perjelas kepada kita, Allah ingatkan, kalau ingin memilih, meskipun kedua-duanya sama-sama mendapatkan kebaikan, tapi pilihlah akhirat. Karena kenapa demikian? Karena Allah mengatakan, sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya, nilainya, ya, posisinya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya bagi kita tentunya. Maka oleh karena itu, ya, Allah mengatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Maka kalau kalian menginginkan kehidupan akhirat yang lebih utama, yang lebih besar, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau menjadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Ya, jadi bukan tidak menyembah Allah sama sekali di sini. Ya, apalagi kalau tidak menyembah Allah sama sekali. Di sini yang Allah larang mengambil Allah sebagai Tuhan, tetapi mengambil juga sesuatu yang lain sebagai Tuhan bersamanya. Ini yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah. Kalau mempersekutukan saja dilarang, apalagi menyembah selain Allah. Jadi tidak beriman kepada Allah, malah menyembah Tuhan yang lain. Ya, nah, yang Allah sebut di sini, jangan engkau menjadikan bersama Allah. Berarti dia menyembah Allah, ya. Yang dilarang, jangan menjadikan bersama Allah ketika engkau menyembahnya, ada Tuhan yang lain yang engkau sembah. Karena kenapa Allah larang demikian? Fataqauda madhmuman makhdhula. Karena kalau itu yang kamu lakukan, maka kamu akan menjadi tercela dan akan menjadi ditinggalkan, dihinakan, ya, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini larangan kepada kita untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk kepada tema yang baru, ya, tema yang sangat penting, ya, yang sangat menyentuh pada kita semua, yaitu tema tentang wasiat Allah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah, wa qadha rabbuka. Wa qadha artinya di sini adalah qadha artinya memerintahkan, ya, mewajibkan, memerintahkan. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan atau telah memerintahkan Tuhanmu wahai Muhammad. Tuhan kita juga tentunya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan? Allah ta'budu. Allah perintahkan, ya, Allah perintah tapi bunyinya larangan malah, ya. Allah telah memerintahkan, apa perintahnya? Allah ta'budu, janganlah engkau menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Kalau kamu akan menyembah selainnya, maka lebih baik tidak usah menyembah. Nah, begitu kira-kira, ya. Kalau akan menyembah sesuatu, maka sembahlah hanya kepadanya. Kalau tidak menyembah kepadanya, maka janganlah menyembah apapun. Tapi tentu kita harus menyembah, ya. Kita harus menyembah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhanmu telah menetapkan, wahai Muhammad,
Apa ketetapannya? Perintahnya Allah ta'budu illa iyyahu. Yang pertama, janganlah kalian menyembah Tuhan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menuhankan apapun. Jangan kalian memberikan ibadah kalian kepada apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Perintah yang kedua adalah dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Berbuat baik di sini eh, dengan makna yang sangat luas Bapak Ibu ya, baik dengan perkataan, dengan sikap, dengan gestur, dengan perbuatan, dengan perkataan, semua ya, semua yang berhubungan dengan perbuatan baik kepada orang tua, baik dengan memberi ya, menanggung biaya hidupnya ketika dia telah tua ya, dan seterusnya. Maka Allah perintahkan pada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, ihsan. Maka di sini Allah jelaskan ya beberapa bentuk ihsan tersebut dan tentu tidak terbatas hanya dalam hal ini ya Bapak Ibu ya, tapi ini utamanya ya. Ini utamanya seminimal-minimal ihsan yang bisa kita berikan kepada orang tua itu minimal seminimal-minimalnya ihsan ya. Apa bentuk minimalnya? Imma yablughanna indakal kibara. Jika sampai di sisimu berumur lanjut salah satu di antara kedua mereka, artinya jika sampai ada orang tua yang orang tua kalian salah satu di antara keduanya, ayahkah atau ibunya, sampai panjang umurnya ya dan kalian menjumpai mereka dalam keadaan sudah lanjut usia dan tentu tidak mesti tinggal bersama kita di rumah Bapak Ibu. Imma yablughanna indakal kibara. Jika sampai di sisimu di sini bukan berarti kan tinggal di rumah bersama kita. Mungkin dia tetap di tunggal rumah, beliau tetap tinggal di rumahnya ya. Tetapi tentu ada orang tua kita bersama kita. Apalagi kalau tinggalnya di rumah kita ya. Imma yablughannal kibar indakal kibara ahaduhuma. Jika seandainya sampai di sisimu berumur lanjut salah satu di antara keduanya, au kilahuma atau kedua-duanya. Ya, barangkali ya, Masya Allah ada di antara kita yang punya orang tua yang kedua-duanya hidup sampai saat ini sampai umur 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun kedua-duanya, atau mungkin bahkan lebih. Ya, dan beberapa pernah kita lihat ya, ada orang tua yang kedua-duanya hidup panjang umur, Masya Allah, tapi sudah dalam keadaan renta ya. Maka kata Allah pesannya, fala taqul lahuma uffin. Maka jangan sampai kalian berkata kepada mereka, mengucapkan kalimat uff. Nah, apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Bukan berarti yang dilarang itu hanya kalimat uff saja. Berarti selain uff boleh, ya. Uff saja yang tidak boleh, bukan begitu. Ini Allah sebutkan contoh yang paling rendah. Uff itu Bapak dan Ibu kalau dalam bahasa Arab adalah semacam suara yang keluar dari mulut orang Arab ketika dia merasa kesal, ketika dia merasa jengkel, ketika dia merasa marah, ya. Tapi untuk tidak terlalu menyakiti hati orang yang di depannya, maka dia ucapkan uff gitu ya. Dalam bahasa Arab yang lebih dalam lagi, uff itu diartikan kotoran kuku, kotoran yang terdapat dalam kuku, ya. Sesuatu yang sangat ringan sebetulnya. Akan tetapi Allah mengatakan di sini, jangan sampai kalian mengatakan uff. Kalau uff saja dilarang, apalagi perkataan yang lebih berat lagi dari itu. Menghardik, membentak, ya, mempelototi, dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita sesuaikan dengan adat budaya kita. Biasanya di kita apa misalkan? Kalau kita marah, ah gitu ya, cis, atau dih, atau apa. Ya banyak ya, apalagi anak-anak sekarang, macam-macam cara mereka untuk membantah orang tua. Ada mengatakan dih, ada ah, ada apaan sih, macam-macam ya. Maka Al-Quran melarang itu. Fala taqul lahuma uff. Apalagi kalau membentak. Ya, ibu begitu ya, ayah. Atau dengan kata-kata yang lebih kasar lagi mengatakan, ya, nauzubillah ya, goblok, bego, atau apa, nauzubillah, semua nauzubillah. Maka, fala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kepada mereka sekecil apapun kata-kata yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, umpatan, wala tanharhuma, dan juga jangan membentak mereka. Mungkin tidak mengatakan perkataan uf, ya, berkata tetap ibu, ayah, tapi membentak ibu begitu. Ayah. Nah, ini membentak namanya ya. Jadi yang dilarang kedua-duanya, berkata yang tidak baik, ya, dan begitu juga meskipun berkata ucapan yang baik tapi dengan membentak gitu. Maka waqul lahuma qaulan karima dan katakanlah kepada mereka
perkataan yang mulia, ya, Masya Allah. Jadi di sini Allah meminta kepada kita memperlakukan mereka seperti dulu mereka memperlakukan kita waktu kecil. Ketika kita kecil, kita lihatlah kita punya anak, ya, anak umur setahun, 2 tahun. Apapun yang dia lakukan, mau ngompol sembarangan, mau buang air besar sembarangan, mau memberantakan perabotan rumah, ya kita eh, memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, ya. Ya mungkin ada sebagian yang membentak anaknya juga, ya, tapi ini bukan analogi yang tepat sebetulnya, ya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada mereka itu perkataan yang mulia, ibu, ayah, ya, begitu, ya. Artinya karima di sini bisa jadi dengan intonasinya, bisa jadi dengan pilihan diksi atau kata-katanya. Yang penting perkataan yang memuliakan mereka. Kemudian kata Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada keduanya janahadzulli, sayap kehinaan. Ya, kalau manusia itu dikatakan punya sayap, itu yang ada di rusuknya, karena orang ketika dia berlagak sombong, biasanya sayapnya keluar. Bagian rusuk kiri dan kanannya mengembang. Kalau laki-laki berkacak pinggang, atau perempuan juga berkacak pinggang. Nah, itu dinamakan sayap, Ibu, ya. Seakan-akan dia punya sayap dan mengepakkan sayapnya. Maka terhadap orang tua, kata Allah, wakhfid lahuma janahadzulli, dan rendahkanlah kepada keduanya itu sayap kehinaan kalian. Janahadzulli artinya tundukkan diri kalian, rendahkan diri kalian minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Bukan karena takut lagi. Kalau dulu ia takut. Dulu waktu kita kecil, orang tua kita masih kuat-kuatnya, gagah-gagahnya, kita ya tunduk itu karena takut. Tetapi begitu keadaan terbalik, kita yang kuat dalam keadaan prima, orang tua malah sudah lemah, renta, ya. Maka kita tetap dalam keadaan merendahkan diri, merendahkan, menghinakan diri kita, tapi dengan penuh kasih sayang. Makanya salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Zaid bin Al-Musayyab mengatakan, bentuk menghinakan diri atau merendahkan diri di hadapan orang tua itu standarnya adalah sebagaimana seorang budak di hadapan tuannya. Ya, seorang budak yang habis melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang pemarah sekali. Bisa ya Bapak Ibu bayangkan, sudahlah budak, kemudian habis melakukan kesalahan, dan kesalahan itu dia lakukan kepada tuannya yang punya sifat temperamental yang sangat luar biasa. Kira-kira seperti apa bentuknya Bapak dan Ibu? Kira-kira seperti apa bentuk gestur badan seorang budak yang habis melakukan kesalahan besar di hadapan tuannya yang sangat pemarah dan temperamental. Nah, begitu perintah Allah kepada kita, hendaknya kita berlaku kepada orang tua, terutamanya di saat mereka keduanya telah berusia lanjut. Subhanallah, Masya Allah, betapa indahnya Islam Bapak dan Ibu, ya. Memuliakan kedua orang tua kita. Yang kita lihat fenomena hari ini, ya sebaliknya malah. Anak-anak, ya jangankan orang tuanya sudah tua, masih muda saja berani memplototi kedua orang tuanya, berkacak pinggang, ya, bermuka sinis dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah tua. Yang sudah tua, kalau sudah tua berlebih-lebih lagi. Membentak, menghardik, mendorong, ya, memelototi dan lain sebagainya. Padahal Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Maka rendahkanlah kepada keduanya sayap kehinaan kalian karena rasa kasih sayang kalian kepadanya. Tadi saya katakan Ibnu Musayyab, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan bentuk standar yang paling standar daripada merendahkan diri di hadapan orang tua itu adalah memperlihatkan sikap sebagaimana sikap seorang budak belian yang habis melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang sangat temperamental, yang sangat pemarah, yang sangat kejam. Nah, bisa kita lihat bagaikan burung habis disiram air barangkali, ya, kuncup semua bulunya dalam keadaan gemetar. Kemudian waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan tidak cukup hanya dengan sekedar merendahkan diri di hadapan mereka, ya, menyayangi mereka, tetapi tambah lagi sikap kalian itu waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan ucapkan doa tanpa putus-putus, rabbirhamhuma, ya. Nah, ini berarti mereka masih hidup, ya. Sejak masih hidup pun kita mendoakan orang tua, apalagi sudah tiada. Maka katakanlah, kata Allah, Rabbirhamhuma, Tuhanku, sayangilah mereka, kasihilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka dulu menyayangi kita di waktu kecil, ya. Ya, Bapak dan Ibu,
Kita semua punya orang tua tentunya ya. Ada yang masih hidup hari ini dan ada yang sudah tiada. Dan kita semua ingat tentunya bagaimana dulu ketika kita kecil disayangi ya, di dimanjakan oleh kedua orang tua kita ya, dan kita bisa melihat seperti apa perlakuan mereka dari perlakuan kita kepada anak-anak kita hari ini. Ya, Bapak Ibu yang masih muda di sini barangkali ya bisa merasakan betapa sayangnya kita kepada anak, menciumnya, memeluknya ya. Bahkan hati kita terasa putus kalau anak kita sakit ya, mendapat sesuatu yang tidak baik. Nah, sesungguhnya kedua orang tua kita dulu terhadap kita juga sama, tidak ada bedanya ya. Bahkan mungkin lebih dari kita ya. Maka pantaslah kita terhadap kedua orang tua khususnya di saat mereka telah sampai kepada usia tua ya. Usia tua yang mana ketika manusia telah sampai pada usia tua secara tabiatnya Allah kembalikan mereka kepada seperti usia mereka waktu kecil, seperti bayi lagi. Ya, ngompol sembarangan, ya buang air besar sembarangan, memberantakkan macam-macam ya, memberantakkan rumah segala macam, nyinyir ya dan lain sebagainya ya. Maka inilah pesan Allah dalam Al-Quran ini, ya berbuat baik kepada orang tua, ya jangan sampai mengatakan kepada mereka ucapan-ucapan yang menyakiti hati mereka, ya walaupun hanya dengan sekedar cis, begitu ya, dan tidak boleh membentak kedua orang tua, ya. Nauzubillah. Bahkan sebaliknya Allah perintahkan pada kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia dengan penuh kasih sayang, utamanya di saat mereka telah tua renta, ya. Tapi tentu juga waktu muda pun nggak boleh ya, apalagi sudah tua renta. Dan kemudian kata Allah, rendahkan kepada kedua mereka sayap kehinaan kalian dengan penuh kasih sayang ya. Jadi di hadapan orang tua setinggi apapun pangkat kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, maka ketika kita berada di hadapan kedua orang tua, kita bukanlah siapa-siapa. Karena kita bisa menjadi siapa kita hari ini, ya di antaranya berkat didikan, berkat ajaran, berkat pengarahan, dan bahkan bantuan daripada kedua orang tua kita. Dan kata Allah, harus juga waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan harus banyak-banyak berdoa kepada mereka baik di saat mereka masih hidup ya, terutama dalam keadaan sudah tua ya, renta, apalagi kalau sudah mereka meninggal atau tiada. Dan katakanlah kepada Tuhanmu, ya Allah, kasihilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku, menyayangiku, mengayomiku, mengasuhku di kala dulu waktu aku kecil. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada di antara kita yang merasa kesal, merasa jengkel, merasa dongkol, atau mungkin bahkan marah, atau bahkan sakit hati kepada orang tua, maka ingat saja dulu waktu kita kecil, ya. Mulai dari pengorbanan ibu ketika beliau mengandung kita, wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Kemudian perjuangannya menyambung nyawa ketika melahirkan kita antara hidup dan mati. Begitu juga dengan ayah kita ya, karena sebagian orang kadang-kadang hanya ibu, ibu, ibu saja. Dia lupa dengan jasa ayahnya. Ayah yang menyambung nyawa di luar rumah, ya, mencari nafkah di bawah terik matahari, menanggung berbagai macam resiko, cacian, hinaan di luar rumah, lalu pulang membawa rezeki untuk kita makan, dan itu dia lakukan tanpa pamrih sama sekali, ya. Maka pantaslah mereka berdua di setiap saat, di setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah, tidak boleh kita lupakan memohonkan kasih sayang untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu setidak-tidaknya mendoakan, ya. Kalau ingin lebih lagi ya tentu berinfak, bersedekah untuk mereka, dan lebih mulia lagi kalau kita mau berwakaf ya, bangunkan sumur untuk mereka ya, bangunkan rumah ibadah atas nama mereka, bangunkan apapun yang bisa dinikmati, yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, dan niatkan pahalanya untuk mereka ya. Ambilkan harta dari harta yang kita kita dapatkan. Nah, itu salah satu bentuk ihsan kepada orang tua di saat beliau telah tiada. Kemudian Bapak Ibu, ya mungkin tidak akan cukup waktu jika kita membahas soal orang tua ya, dan kita akan semakin larut dalam emosi ya, karena semua kita adalah punya orang tua dan kita semua juga orang tua ya.
dan seperti apa kita memperlakukan orang tua kita di waktu kita kecil, di waktu kita muda, maka seperti itu pula lah nanti mungkin balasan yang akan kita dapatkan dari anak-anak kita. Jadi ingat Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan hari ini dari perlakuan anak-anak kita kepada kita, maka sesungguhnya baik secara langsung atau tidak langsung adalah buah dari perlakuan kita kepada orang tua kita dahulu waktu kita muda, waktu kita kecil. Maka kalau ada kita menginginkan anak kita menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, anak yang berbudi kepada kita, maka kuncinya adalah berbudilah, bersikap mulialah kepada kedua orang tua kita. Allah Maha bersyukur tadi sudah kita sampaikan. Allah Maha bersyukur. Allah Maha berterima kasih melihat kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, dengan ihsan. Allah berterima kasih dengan cara Allah jadikan pula anak-anak kita menjadi orang yang berbakti kepada kita, orang yang berperilaku baik kepada kita. Kemudian kata Allah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu, Tuhan kalian wahai manusia, a'lamu bima fi nufusikum. Dia itu maha mengetahui. Ya, dia lebih mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kalian. Ya. Jadi kalau ada di antara kalian yang mendongkol, ada di antara kalian yang menahan amarah, ya, ada di antara kalian yang menahan ya emosi, maka Tuhanmu maha mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Ya terkait dengan orang tua tadi ya. In takunu salihina. Kalau kalian tetap mau berbuat baik, meskipun kalian dalam keadaan marah, dalam keadaan jengkel, dongkol, karena setiap saat harus membersihkan kotorannya, merapikan apa yang dia berantakan dan lain sebagainya, maka Allah Maha mengetahui. Ya. Dan kalau kalian mau tetap bersikap saleh, menjadi anak yang saleh, bersikap baik kepada kedua orang tua, artinya menyadari kesalahan ya. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Maka sesungguhnya dia itu yaitu Allah itu bagi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang selalu memohon taubat kepada Allah, Maha Pengampun. Nah, ini kalau konteksnya dikaitkan kepada orang tua tadi. Tapi kalau secara umum ya bisa juga ya. Allah Maha mengetahui apa saja yang ada dalam diri kita. Kalau kita berbuat soleh setelah tadinya kita melakukan kesalahan, maka sesungguhnya Allah terhadap orang yang bertaubat ya, menyadari kesalahannya dan kemudian memperbaiki dirinya menjadi orang yang soleh, maka sesungguhnya Allah terhadap orang-orang seperti itu Maha Pengampun. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah mengatakan wa atizal qurba haqqahu. Nah, ini masih berhubungan dengan kedua orang tua ya. Wa atizal qurba haqqahu dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya. Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya. Siapa keluarga dekat di sini Bapak dan Ibu? Yaitu semua kerabat kita yang memiliki hubungan nasab, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Utamanya kalau dari pihak ibu, bibi, om, ya, dan begitu juga dari pihak ayah, bibi dan om, serta turunan ke atas dan ke bawah serta ke sampingnya. Artinya semua famili kita, baik yang berhubungan dengan pihak ibu maupun yang berhubungan dengan pihak ayah. Tapi tentu yang utama di sini adalah yang dekat-dekat ya, bibi kandung, paman kandung, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Ya, wa atidal qurba haqqahu dan berikanlah keluarga dekat itu haknya. Apa haknya mereka? Ada yang mengatakan haknya di sini ya memang memberikan sedekah kepada mereka. Ya, dan ada ulama yang saking menganggap menyantuni, mengayomi keluarga dekat ini adalah kewajiban kita, mereka melarang untuk memberikan zakat kepada mereka. Jangan diberikan zakat karena zakat itu berikan kepada orang lain selain keluarga kita. Kalau keluarga dekat itu memang sudah menjadi kewajiban kita. Ada yang berpendapat demikian. Meskipun ada pendapat lain mengatakan boleh saja ya. Boleh saja kita berzakat kepada karib kerabat kita. Bahkan ada yang bolehkan kepada saudara kandung sekalipun. Ya, kalau memang ya kita juga pas-pasan ya. Tapi ada zakat ya dan ada kebetulan saudara kandung yang fakir, miskin, maka kita berikan kepada dia. Nah, itu tidak ada juga masalah. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah orang keluarga dekat itu haknya. Haknya di sini bisa jadi dalam bentuk menyantuni secara keuangan dan lebih utama lagi adalah mensilaturahiminya ya, menyambung tali silaturahim. Itu haknya mereka juga ya. Mengunjungi mereka di hari Lebaran misalkan, bertanya keadaan mereka dari waktu ke waktu baik dengan telepon, pesan singkat dan lain sebagainya. Itu adalah haknya keluarga dekat kita. Dan di antara cara berbakti kepada orang tua
baik bapak atau ibu setelah beliau meninggal adalah dengan berbuat baik, berbuat ihsan kepada karib kerabatnya, abangnya, adiknya, saudaranya, ya, dan seterusnya. Wal miskina, dan bikin juga berikanlah haknya orang-orang miskin. Ya, miskin, sudah pernah kita jelaskan, miskin artinya orang-orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wabnas sabil, dan orang-orang yang berada dalam musafir. Apa haknya musafir? Haknya musafir, ya, ya apa saja yang bisa kita berikan, ya. Utamanya kalau memang dia membutuhkan, diberikan hak untuk menginap selama 3 malam. Atau kalaupun tidak, ya mungkin kita berikan uang kalau dia kehabisan uang, kita berikan makan kalau dia lapar, ya kita berikan perlindungan kalau dia dalam keadaan ketakutan. Itu haknya Ibnu Sabil. Wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kalian memboroskan harta kalian, janganlah kalian bersikap tabdzir, ya. Jangan kalian berlaku berlaku mubadzir, ya, seperti dengan perbuatan yang sebenar-benar mubadzir. Ya, jadi kata kerjanya sebetulnya tabdzir, ya. Bukan mubazir. Kalau mubazir itu orangnya yang orang yang berbuat tabzir. Jadi dalam bahasa Indonesia kita kadang-kadang juga salah kaprah, ya. Jangan mubazir. Dia telah mubazir, ya. Padahal bukan begitu. Dia telah tabzir harusnya, ya. Dia telah melakukan tabzir, bukan berarti dia telah melakukan mubazir. Mubazir itu orangnya. Sedangkan perbuatannya bernama tabzir. Maka kata Allah, wala tubazir tabzira. Jangan kalian berbuat boros dengan sebenar-benar keborosan. Bapak dan Ibu, apa pengertian tabzir, ya? Selama ini kita mungkin sebagian memahami tabzir itu ketika kita katakanlah membuat makanan, kita hanya bertiga, berlima, lalu dibuat porsinya 10, lalu akhirnya basi dan terbuang. Ya, itu juga bagian dari tabzir, ya. Tapi sesungguhnya tabzir yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah jangan membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Mulai dari larangan membelanjakan harta pada yang haram, ya, dan itu sebenar-benar tabzir, atau membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak tidak tepat. Nah, apa kaitannya dengan memberi, eh, berbuat baik kepada karib kerabat, orang miskin dan ibnu sabil tadi, Bapak dan Ibu, dan kaitannya dengan tabzir. Ya, kaitannya jangan kalian membelanjakan harta kalian di tempat yang tidak tepat. Di saat kalian punya uang, ya, jangan kalian enak-enakan pergi jalan-jalan, beli makanan-makanan enak, nginap di hotel bintang 5, ya, meskipun itu harta kalian, tetapi di waktu yang sama kalian punya family, punya kerabat yang membutuhkan, ya. Kalian punya tetangga yang miskin, kalian punya ibnu sabil yang sedang lewat di kampung kalian. Maka jangan sampai kalian melakukan perbuatan tabzir, yaitu membelanjakan uang kalian tidak pada tempatnya. Dan itu banyak kita lihat, Bapak dan Ibu, ya. Ada orang-orang kaya, ya, meskipun yang dia gunakan hartanya sendiri, tapi tidak dia gunakan pada tempat yang tepat. Di saat ada orang-orang yang membutuhkan hartanya tersebut, ya. Jadi kalau ada kita punya kerabat, atau kita melihat ada orang miskin, fakir, atau ibnu sabi dan sebagainya, lalu eh, kita ingin pergi jalan-jalan, menghambur-hamburkan uang, ya, nginap di hotel bintang 5 seharinya 3 juta, ya, naik pesawat kelas bisnis kelas. Artinya untuk jalan-jalan satu orang bisa menghabiskan 50 juta misalkan, berangkat sekeluarga. Nah, ketika kita melakukan ini, Bapak dan Ibu, meskipun itu notabene adalah uang kita sendiri, di saat ada kebutuhan yang lain, maka inilah yang dimaksud dengan pemborosan. Inilah yang dimaksud dengan tabdzir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada kewajiban-kewajiban kita yang lain yang mestinya kita tunaikan. Menyantuni saudara, banyak. Apa salahnya uang yang kita belanjakan 200 juta, 250 juta tersebut kita berikan kepada bibi kita yang kesusahan, om kita yang kesusahan, ponakan-ponakan yang putus sekolah, yang mereka semua kesusahan, dibanding kita gunakan uang yang memang milik kita untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Nah, ketika kita tetap melakukan itu, maka itulah yang dimaksud dengan melakukan tabdzir, ya. Jadi kalau selama ini kan kita pemahamannya tabdzir itu, jangan masak banyak-banyak, nanti nggak kemakan malah kebuang, tabdzir, ya. Nah, ya itu juga tabdzir sesungguhnya, ya, tidak membelanjakan uangnya secara tepat. Kemudian kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka membuat boros, menghambur-hamburkan harta tidak pada tempatnya, ya, kalau pada tempatnya nggak apa-apa, bersedekah berlebihan itu boleh. Ya, selama tetap masih ada yang ditinggalkan tentunya, ya.
menjamu fakir miskin ya, agak 1.000 orang, ya itu bukan pemborosan namanya. Mau uangnya ada, ya mau 1.000 orang, mau 2.000 orang silakan. Semakin banyak kita berderma, maka semakin banyak pula pahalanya. Tetapi membelanjakan, memboroskan harta pada tempat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai pahalanya, maka inilah termasuk perbuatan tabzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat boros itu, berbuat tabzir itu adalah teman-temannya syaitan, sahib-sahibnya syaitan, atau ya istilah anak sekarang besti-bestinya syaitan ya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan adalah syaitan itu terhadap Tuhannya sangat ingkar ya. Mereka sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau ada orang suka tabzir, maka dia telah menjadi bestinya syaitan. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kiranya demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan tadabbur surat Al-Isra ayat 18 sampai ayat 27 pada pagi hari ini. Mudahan ada hikmah, ibrah dan mauizah yang bisa kita dapatkan. Ya, yang rasanya cukup banyak sekali ya dari ayat-ayat ini, terutama tadi yang berhubungan dengan yang pertama, eh, bagaimana kita memprioritaskan dua pilihan antara dua pilihan dunia atau akhirat. Mau dunia atau akhirat? Kalau mau dunia, Allah akan berikan dunia, tapi nanti akan Allah benamkan kita dalam neraka jahanam. Tapi kalau mau akhirat, maka kata Allah, sungguh akhirat itu lebih besar keutamaannya dan lebih tinggi derajatnya. Kemudian juga tadi disampaikan eh, perintah kepada kita untuk beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, dan berbuat ihsan kepada orang tua, dan menjauhi tindakan-tindakan yang buruk seperti mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang tua dan menghardik atau membentak mereka, dan diperintahkan kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia, serta seyogianya kita tetap merendahkan diri kita ya, bersikap sopan tawadhu di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan tentunya juga tidak putus-putus mendoakan mereka berdua. Dan terakhir tadi perintah kepada Allah untuk berbuat baik, dari Allah berbuat baik kepada karib kerabat, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, dan jangan sampai kita membelanjakan harta kita pada sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak tidak semestinya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada salah khilaf dari ucapan dan perkataan saya. Kita tutup sementara dan kita lanjutkan tanya jawab, dan mohon izin mungkin hanya sampai jam 7 karena saya ada keperluan untuk mengantarkan keluarga ke bandara. Jadi kita buka seterusnya untuk diskusi dan tanya jawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di kolom chat Bapak dan Ibu ada beberapa pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah. Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang membuang anaknya sendiri? Apakah kita harus berbakti padanya? Orang tua yang membuang anaknya sendiri, ya. Oh ya, begitu ya. Ada orang tua ya, mungkin karena satu dan lain hal ya. Ya banyak faktor ya, karena takut miskin atau mungkin ada yang lahirnya tidak secara syar'i. Nauzubillah ya. Tapi orang tua tetaplah orang tua. Ya, karena perjuangannya mengandung kita, melahirkan kita dengan menyabung nyawa itu tidak akan bisa kita balas dengan pemberian apapun. Maka ketika mereka telah kita telah kembali kepada mereka, ya tapi tentu tetap ada dampaknya ya. Dan orang orang tua nggak bisa nyalahin anaknya karena dia kesalahan dia sendiri. Tapi bagi anak yang sudah belajar agama, yang soleh, maka tidak patut apa yang dilakukan oleh orang tua itu menjadi dendam di dalam hatinya ya. Orang tua tetaplah orang tua yang melahirkan kita ya, yang berjuang untuk kita di masa hamilnya. Ya mungkin waktu kita lahir mungkin tetap dia susui, namun kemudian setelah itu karena kefakiran, karena lain sebagainya, lalu dia 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 terlantarkan. Ya tetaplah orang tua ya, dan Islam menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua dalam keadaan apapun, bahkan kalaupun dia seorang musyrik, seorang kafir sekalipun ya. Kemudian dari Ibu Jihan, Waalaikumsalam, Ustadz, orang tua saya Nasrani dan sudah lanjut usia. Apa saya harus tinggal dengannya sementara dia tidak mau sama sekali tinggal di rumah saya, tapi dia maunya saya menjaga dia di rumahnya? Ya, sebagai bagian dari bakti ibu kepada orang tua, ya ibu menyenangkan hatinya, memenuhi permintaannya, ya selama yang beliau minta itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan akidah. Ya jangan kalau diminta, oh besok harus temani ibu ke gereja. Nah ini mungkin nggak sah ya.
atau harus makan bersama ibu tapi yang dimakannya sesuatu yang tidak halal, itu nggak boleh. Tapi kalau diminta untuk tinggal bersamanya di rumah, menjaganya di rumah, kalau itu memang bisa dilakukan, maka insya Allah kalau itu dilakukan menjadi pintu pahala bagi ibu. Ya, menjadi pintu pahala bagi ibu meskipun beliau bukan muslim, ya, bukan muslimah ya. Nah, maka tetap kewajiban kita kepada orang tua meskipun beliau bukan seorang muslim atau muslimah untuk berbuat ihsan kepada mereka secara sempurna. Tapi kalau memang tidak bisa ya, tapi kalau ibu bisa ya lebih baik ya. Tapi kalau nggak bisa karena satu dan lain hal ya dicarikan solusi yang lain ya, dicarikan mungkin dari saudara-saudari lain yang bisa. Tapi kalau memang ingin mencari pahala, ya meskipun beliau orang Nasrani ya, tetap dapat pahala yang sangat besar kalau ibu mau tinggal bersama beliau di rumahnya. Baik, dari Ibu Nita, Waalaikumsalam warahmatullah. Allahumma amin, jazakillah khairan doanya. Ustadz, ibu saya sudah usia 92 tahun, Masya Allah ya. Ini usianya panjang sekali beliau, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan sudah pikun. Beliau punya pensiun yang cukup banyak. Bolehkah kita memakai uang beliau untuk biaya hidup beliau? Atau menggunakan uangnya untuk sedikit menambah biaya-biaya keperluan rumah seperti kalau ada perbaikan karena rumah bocor dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau sudah demikian keadaannya ya Ibu ya, yang pertama tentu beliau tetap perlu nafkah ya. Makannya, mungkin juga memberikan perlengkapan-perlengkapan kebersihannya, ya tentu boleh-boleh saja kita mengambil dari hartanya ya. Dan kalau memang beliau tinggal bersama kita di rumah, ya kalau ada dari bagian rumah yang memang perlu diperbaiki, maka ya boleh saja kita gunakan, tapi jangan menghabiskan semuanya. Ya, karena apalagi kalau ada saudara-saudari yang lain, ya mereka juga punya hak sesungguhnya ya. Jadi harus ditawarkan dulu kepada yang lain. Ya, kalau mereka memang tidak lagi mau, ya sudah ya. Tetapi sesungguhnya itu harta ibu kita. Ya, sampai di umur berapapun beliau punya harta sendiri. Sebatas keperluannya itu saja yang diambil. Sisanya tetap menjadi harta beliau, masuk dalam rekening beliau. Ketika beliau telah tiada, itu menjadi harta warisan. Jadi nggak boleh diambil semua dinikmati oleh satu anak yang mengurus beliau di rumahnya. Itu nggak boleh ya. Jadi hati-hati. Dari Bapak Hasanuddin, Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap kita orang tua jika anak kita berbuat tidak baik kepada kita? Apa yang seharusnya kita lakukan sesuai sunnah? Ya, yang harus kita lakukan adalah tentu mengajarinya, menasehatinya. Kalau tidak bisa atau belum bisa, maka kita mendoakannya dengan kebaikan. Ya, doa orang tua itu mustajab. Lakukanlah doa di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Ya, doakan anak kita itu kebaikan. Ya, jangan pernah melaknat anak, karena laknat orang tua itu berlaku ya, baik cepat maupun lambat. Nauzubillah. Jadi yang kita lakukan adalah tetap mengajarnya dengan sabar. Bagi kalau dia masih kecil, masih muda ya, tetap menasihatinya dan jangan sekali-kali kita menaruh rasa kesal, rasa marah karena itu sangat berbahaya untuk anak ya. Dan doakan mereka. Ya inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Pak Ade Arifin, Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana sikap seorang anak dikala anak menjadi pejabat dan melakukan protokol kedinasan dan kebetulan ayahnya jadi bawahannya dan harus memerintahkan sesuatu kedinasan yang harus dilakukan. Wah, ini kejadian yang langka juga ya. Ayah menjadi bawahan anaknya. Ya, tetap perintah Al-Quran yang harus diutamakan. Ya, perkara memerintahkan tidak ada masalah. Tetapi sikap cara memerintahnya, gestur memerintahnya, tetap harus memperhatikan posisi dia sebagai anak. Dia harus merendahkan dirinya, merendahkan suaranya, ya dengan cara-cara yang seksama membuat sang orang tua eh, terjaga hatinya dari ketersinggungan, kesedihan dan lain sebagainya. Ya. Ya, saya belum pernah menemukan fenomena seperti ini ya. Ayah menjadi anak buah dari anak. Ya, kalau di swasta mungkin ini nggak pantas ya. Kalau kita seorang bos ya nggak pantas kita mempekerjakan ayah, kemudian kita gaji, kita suruh-suruh itu nggak pantas sebetulnya. Tapi kalau di kedinasan ya kadang-kadang di luar keinginan kita. Kalaupun itu terjadi maka sang anak wajib mengikuti perintah-perintah Allah yang tadi kita bahas dalam surat Al-Isra tadi, ayat 23, 24, dan 25. Baik, dari Bapak Sutopo, Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, apakah kalau kita bersedekah untuk orang tua harus dikhususkan niatnya untuk orang tua? Karena pernah dengar pahala amalan baik yang kita kerjakan akan mengalir juga ke orang tua. Terkadang kita lupa sedekah khusus untuk orang tua. Ya, innamal a'malu niat ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu penting, Bapak.
Niat itu penting. Kalau kita khususkan buat orang tua, maka dia langsung sampai khusus untuk orang tua. Meskipun memang benar ada yang mengatakan semua kebaikan yang dia lakukan oleh anak, semua amal soleh yang dilakukan oleh anak, maka orang tua pun mendapatkan share pahalanya, ya. Karena anak yang kita tinggalkan itu adalah amal soleh kita sesungguhnya. Anak yang kita tinggalkan adalah properti amal soleh kita yang mengalir pahalanya kepada kita. Tapi yang lebih utama tentu sesuatu yang memang diniatkan. Kita bersedekah, kita niatkan untuk orang tua, kita berwakaf, kita niatkan untuk orang tua, itu yang memang khusus sampainya dan khusus pula nanti pahalanya, ya. Baik, dari Ibu Herianti, Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, jika kita mempunyai emas 85 gram, sudah diwajibkan zakat 2,5%. Kalau mempunyai emas di atas 85 gram, tapi emas tersebut separuhnya hasil keuntungan istrinya bisnis emas. Suami tidak tahu seorang istri mempunyai emas dari keuntungan bisnis, dan separuhnya lagi emas itu memang tabungan suami istri. Yang ingin saya tanyakan, apakah tetap diwajibkan zakat emas? Ya, terkait dengan kewajiban zakat ini kan sebetulnya kewajiban personal ya Ibu, ya. Kewajiban personal, ya, dan dia juga bisa komunal, tapi perlakuannya tentu personal. Ya, masing-masing dinilai haknya si A berapa, si B berapa, haknya atau hartanya suami berapa, harta istrinya berapa. Maka itulah yang menjadi objek zakat, ya. Jadi ditetapkan saja yang mana yang bagian suami berapa nilainya, apakah sudah sampai si nisab maka dia keluarkan zakat. Istri juga demikian. Yang mana yang bagian istri sesungguhnya dan dinilai, dilihat apakah sudah sampai nisabnya maka dia keluarkan zakat, ya. Nah, ini memang makanya Bapak dan Ibu, ya, di dalam harta rumah tangga suami istri itu sedapat mungkin kita menjelaskan, ya, menetapkan mana yang harta suami dan mana yang harta istri. Meskipun ada harta guna gini, ya seharusnya ada penjelasan juga. Meskipun rumah dibeli dengan gaji berdua, suami istri bekerja punya gaji kemudian dikumpulkan, ya tetap harusnya ada catatannya. Berapa persen sih dari rumah itu yang dari gaji suami dan berapa persen dari gajinya istri. Sehingga nanti ketika ada warisan tidak membingungkan para ahli waris membaginya, ya. Demikian juga dengan zakat, ya, sehingga jelas ketentuan zakat atas diri masing-masing. Baik, dari Ibu Nuryani Khatib, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada anaknya menikah, sudah direstui ayahnya tapi ibunya tidak merestui, bahkan sampai punya anak ia tidak mengakui menantunya. Si ibu itu jengkel sama suami anaknya, sampai mendoakan yang tidak baik dan agar anaknya berpisah. Padahal mantunya itu baik. Apakah doa si ibu ini makbul? Apa yang harus dilakukan anaknya agar ibunya mau merestui dan ridho? Ya, kemudian kewajiban seperti apa terhadap anak laki-laki dan perempuan kepada orang tua setelah menikah? Apakah wajib anak laki-laki mengirim uang setiap bulannya kepada orang tua? Kalau kami anak perempuannya tidak punya gaji, hanya mengandalkan dari suami, apa harus mengirim tiap bulan atau semampunya saja? Ya, yang pertama, eh, ya ini memang khusus untuk permasalahan jodoh-jodoh menikah ini, ya. Ya, ya kalau berbicara konteks yang sangat ideal, ya tentu ada orang yang akan lebih memilih mencari ridho orang tua dibanding dia memilih memprioritaskan apa yang menjadi pilihannya. Nah, itu ideal sekali, ya. Dan kalau itu dia lakukan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang istimewa pula dari Allah, mungkin pada waktunya, ya, entah kapan, ya. Tapi yang jelas kalau dia niatkan untuk mencari ridho orang tua, karena dia tidak mau sedikit pun menyakiti hati orang tuanya, maka insya Allah dia diberi pahala dan diberi ganjaran yang tidak dia duga-duga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pahalanya begitu juga dengan jodoh yang mungkin yang lebih baik. Tapi kan kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak bisa menafikan ada orang tua yang juga memiliki sikap yang tidak baik. Ya, kita tidak boleh lupa juga, memang orang tua gitu, ya. Posisi orang tua siapapun dia adalah posisi yang mulia. Tapi tidak bisa kita pungkiri banyak juga orang tua itu yang jahil. Bahkan bukan hanya sejal jahil juga, jahat juga begitu, ya. Nah, dalam hal ini, ya, wallahu alam, ya. Eh, saya juga tidak tahu pasti apa dalilnya, tapi yang pernah saya baca dari beberapa tanya jawab para ulama dalam hal memilih pasangan, ya, kecuali dia bagi perempuan, ya, walinya adalah ayahnya. Kalau ayahnya nggak setuju, ya dia nggak akan bisa menikah. Tapi bagi laki-laki, ya dia bisa menikah dengan siapa saja yang dia inginkan, ya, terutama yang muslimah, ya.
tanpa harus ada persetujuan dari ayah atau ibu. Ya, tapi tentu bagi anak laki-laki yang pintar, ya dia khawatir ya kalau seandainya dia nanti menikah dengan wanita pilihannya, orang tuanya tidak ridho, lalu sampai mendoakan yang tidak baik, khawatir doa ibu itu mustajab ya. Nah, tentu dia berhati-hati tidak akhirnya tidak melakukan apa yang dia eh, pilihkan atau apa yang dia inginkan. Tapi pada dasarnya ya dia boleh ya menikah dengan perempuan yang dianggap baik, apalagi muslimah, bertakwa. Kadang-kadang bapak dan ibu ada orang tua yang itu yang punya sifat karakter tidak baik. Padahal anaknya sudah memilih karena faktor agama, muslimah, solehah, takwa, tapi memang sedikit kurang fisiknya misalkan. Atau sedikit kurang ekonominya. Nah, karena orang tuanya mata duitan, akhirnya dia tidak meredoi. Nah, dalam hal ini seperti apa statusnya? Maka kan sudah ada aturannya dalam Al-Quran ya. Nanti kita ketemu ayatnya. Kita hanya wajib mematuhi kedua orang tua itu dalam hal-hal yang bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sesuatu yang berbau maksiat atau mengarahkan kita kepada maksiat, maka tidak wajib untuk ditaati, tapi kita tetap wajib untuk bersikap dan berperilaku baik kepada keduanya. Jangan malah musuhi, malah memboikot dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan termasuk hal yang tidak baik ya, mendoakan agar berpisah ya. Padahal mantunya itu baik. Nah, ini termasuk yang saya bilang karakter orang tua yang bermasalah. Nah, ini juga yang harus didakwahi orang tuanya ini, bukan anaknya saja ya. Nanti juga ada dakwah untuk orang tua kan. Jadi jangan jangan hanya diambil satu sisi saja, anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tuanya juga harus benar gitu. Orang tuanya juga harus mengerti apa hak anak terhadap dirinya. Ya, tapi ya Wallahu alam ya, saya dalam hal ini sangat sangat hati-hati Bapak Ibu ya, karena doa orang tua itu kita nggak bisa membandingkan betapa besar keinginan kita untuk mencari kebaikan dengan pengorbanan yang telah mereka lakukan dulu di waktu kita kecil. Sehingga kalau orang yang pintar, dia akan mengalah. Dia akan mengalah demi menjaga perasaan kedua orang tuanya, ya, demi menjaga perasaan kedua orang tuanya. Apalah artinya pilihan kita di hadapan ridho kedua orang tua, di mana ridho Allah itu, ridho orang tua itu mengandalkan ridho kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teori tentunya Bapak Ibu ya, prakteknya memang sangat sulit, sangat-sangat sulit. Nah, lalu apa yang harus dilakukan anaknya agar ibunya mau merestui dan ridho ya? Membujuk dan membujuk. Membujuk dengan cara segala cara ya, dengan hadiah, dengan istri disuruh eh, ya suami disuruh berbakti kepada mertuanya, mengumrohkannya misalkan dibawa jalan-jalan. Bahkan kalau dia sakit, dia yang mengantarin ke rumah sakit, menjaganya. Pasti ada saatnya waktunya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar intinya ya. Lalu kewajiban anak laki-laki terhadap orang tua dan perempuan ya. Kalau orang tuanya dalam keadaan fakir, tiada memiliki harta, maka tentu wajib baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan untuk menafkahi kedua orang tua. Tapi kalau mereka kebetulan juga punya penghasilan, ya, ada pensiunan dan lain sebagainya, maka tidak wajib, ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Tapi kalau memberi tetap dianjurkan ya, meskipun keduanya punya penghasilan, kalau sang anak memberi, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, maka tetap itu sebuah keutamaan. Baik, dari Ibu Mutia Lismar, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita sebagai ibu atau orang tua berdoa, ya Allah, jangan sampai di akhir hidup kita, kita menyusahkan anak-anak kita. Ya, ada ya. Ini termasuk doa yang saya dengar dari mertua saya ya. Beliau sekarang sudah berumur 80 tahun. Ya, itu harapannya, doanya. Jangan sampai beliau berumur panjang lalu menyusahkan anak-anaknya. Ya, kalau kalau berdoa tentu boleh-boleh saja ya. Karena memang banyak realitanya ketika seseorang sudah tua, renta, sampai berumur di atas 80 tahun, itu akhirnya menyusahkan sang anak. Merepotkan anak ya, meskipun seharusnya kalau kita berpedoman kepada Al-Quran ya nggak ada istilah repot bagi sang anak, nggak ada seharusnya istilah repot susah ya bagi anak kalau dia mengerti kedudukan orang tua itu. Bahkan itu harus menjadi prioritas baginya orang tuanya dibanding hal-hal yang lain. Kalau dia ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho Allah, kesuksesan dalam hidupnya di dunia, maka seperti apapun keadaan orang tuanya dia prioritaskan. Yaitu kalau dia mengerti ya, masalahnya kan banyak yang nggak mengerti Bapak Ibu. Dia pikir ini orang sudah nggak ada gunanya, orang tua ini sudah ada gunanya, hanya nyusahin. eh, Anak-anaknya pengen maju, pengen berkarir ini itu, tapi terhambat. Nah, nauzubillah ya.
Ini karena salahnya pemahaman sang anak ya di dalam memahami posisi orang tua. Dari Bapak Hasanuddin, bagaimana sikap Waalaikumsalam warahmatullah, bagaimana sikap kita orang tua jika anak kita berbuat tidak baik kepada kita? Oh, sudah tadi ya. Ya, dari Pak Adi ini masukan ya, anak dan harta adalah cobaan ya. Ya, kita dititipkan oleh Allah harta, dititipkan pula oleh Allah anak menjadi cobaan bagi kita. Betul ya. Kita harus sabar ya, harus sabar dan terus membina anak kita. Baik dari Ibu Susilawati terakhir, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zakat mal, tabungan suami dan tabungan istri apa dipisah atau disatukan? Karena kalau dipisah tidak masuk nisab untuk zakat. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Yang namanya harta itu masing-masing ya. Namanya harta kita, makanya ada warisan itu ketika suami meninggal harus ditetapkan mana yang menjadi hartanya. Itu yang diwarisi oleh istri dan anak-anaknya. Dan sebaliknya, ketika istri meninggal harus diketahui mana yang hartanya. Harta adalah harta kepemilikannya 100%. Meskipun harta gona gini kan bisa dipresentasikan. Ya, ada rumah dibangun dari penghasilan berdua, bisa dipresentasikan berapa presentasi suami dan istri dan dibagi menurut presentasinya masing-masing. Jadi memang harus dipisah ya Bu ya. Wallahu alam. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati muliakan Allah, demikian pada pagi hari ini sudah jam 7:02 dan saya mohon maaf tidak bisa mungkin memberikan waktu tambahan untuk pertanyaan langsung karena harus berangkat ke airport mengantarkan keluarga berangkat ke Jakarta. Insya Allah kita berjumpa di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, sehat, afiat dan juga semangat serta senantiasa berada dalam keistiqomahan kepada Bapak Ibu semua. Kita tutupi majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.